about psychology. Jadi CMB itu sebenarnya ada dua segmen, ada tech show dan juga podcast. Nah kali ini di episode pertama kita akan masuk ke segmen podcast. Oke, jadi untuk gambaran kawan-kawan sekalian, podcast itu adalah podcast di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai aja dengan bintang tamu kita. Oke. Sekarang kita udah ada guest star, dia adalah salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Psikologi, the one and only Reza Arianda. Halo semuanya. It's been a while, Reza. How are you? I'm feeling good. How about you? I think I'm fine, maybe because belakangan ini banyak kegiatan-kegiatan. Ribu ya? Yes, of course. So, jadi kali ini di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, which is palingan cuman kayak ya apapun yang ditanyakan jawab sesantai mungkin aja, serelax mungkin, dan boleh minum gitu ya. Jadi kita di podcast kali ini ada bintang-bintang tamu yang inspiratif, salah satunya adalah Reza Arianda. Jadi buat kalian yang belum tahu, Reza Arianda adalah Duta Wisata dari Kota Banda Aceh dan Wakil 3 Putra Pariwisata Duta Pariwisata Aceh, I mean, ya. So, office ball. Oke, Reza, pertanyaan pertama. Reza itu sebenarnya asli orang mana? Oke, sebenarnya nih Reza aslinya itu dari Semelu. Oh. Merantau nih ke Kota Banda Aceh gitu. Kenapa menangnya di Kota Banda Aceh? Itu nggak tahu, rezeki ya. Oke. Jadi pas ke Banda nih, Banda Aceh. Sebenarnya ke Banda itu karena saran dari orang tua atau memang pengen sendiri kayak itu untuk merantau Banda Aceh? Sebenarnya kayak nekat aja nih dari pengennya kuliah atau sekolah di luar. Dari SMP sebenarnya harusnya udah keluar dari Semelu, udah pengen sekolahnya itu di Medan ataupun di Banda Aceh. Okay. Namun ada beberapa kendala waktu itu, jadi gak jadi untuk kuliah atau sekolah di Medan. Dan SMA untuk bertekad harus nih sekolah di Banda Aceh. Dan alhamdulillah waktu 2015 aku pindah di sekolah model Banda Aceh. Alhamdulillah lewat di situ. Dan sampai sekarang aku kuliah di Kuningan. Oke. Kesibukan belakangan nih, itu apa kira-kira? Sesudah pandemi kayak gini, kesibukannya paling banyak kegiatan melalui virtual dan beberapa ada juga kegiatan langsung. Misalkan kayak aku dapat job video clip ataupun photoshoot di berbagai macam baju, dan beberapa kegiatan agak minum juga kita masih lakuin di masa pandemi ini. Berarti pandemi produktif. Okay? Iya, harus Oke, betul kan? Mungkin for your information, Reza ini punya kembaran. Correct me if I'm wrong, namanya Rezi ya. Iya, Rezi. Oke, menurut Reza, kira-kira Reza sama Rezi ini punya ambisi yang beda, tujuan hidup yang beda, atau sebenarnya sama? Karena kan identik sama nih kalau kembaran. Gimana? Mungkin di sini kita bisa buka mindset nih bahwa orang kembar itu nggak selalu melulu sama. Oke. Dan bahkan aku bisa bilang aku sama Rezi itu betul-betul jauh beda, dan orang-orang teman-teman aku yang udah kenal kami berdua pasti bilangnya sangat-sangat beda. Rezi itu orangnya lebih kayak bebas, kayak yaudah siapa aku. Tapi kalau aku orangnya lebih ke aku orangnya maunya diatur, dan aku maunya ya struktur kayak gitu. Jadi mungkin dari situ aja beda. Nah, masalah pencapaian juga mungkin selama ini Rezi fokusnya ke YouTube ataupun ke media sosial, dan aku fokusnya ke lebih organisasi kayak Agaminung Banda Aceh ataupun ikut-ikut model gitu. Oke, jadi sebenarnya Reza sama Rezi ini sama rupanya aja tapi Iya, beda. Oke, next. Kalau aku nggak salah dengar, sebenarnya Reza ini awalnya tuh adalah seseorang yang introvert. Betul. Yes. Betul. Kan kalau misalnya seperti yang orang-orang tahu tuh kalau anak introvert itu nggak berani bersosialisasi atau memang suka menyendiri. So, kok bisa seorang Reza Arianda yang introvert bisa ikut kegiatan-kegiatan apalagi yang memang berhubungan dengan masyarakat gitu? Oke. Nah, jadi ini sebagai batu loncatan juga buat kita. Sebenarnya setiap orang itu punya hak untuk mengikuti apa yang dia pengen. Dari dulu aku mungkin salah satu orang yang dapat bulian dari SD nih. Jadi itu mungkin yang membuat aku lebih nggak percaya diri kalau ketemu. Bahkan dulu waktu SMP aku kalau ketemu
orang yang gerombolan tuh kayak geng-gengan tuh aku takut tuh lewat situ saking kayak Iya. traumanya. Dan terus juga aku kalau jumpa orang baru biasanya aku takut. Dan waktu SMA kebetulan aku kan pindah ke Kota Banda Aceh. Di situ juga aku pertama awalnya masuk sekolah dapat bulian juga karena satu-satunya orang dari luar ngerantau untuk sekolah di situ. Tapi aku nggak mau dong kalau misalkan terus-terusan dibully. Dan di situ aku kayak nekat aja nih walaupun nggak punya potensi apa-apa tapi ikut MC, ikut organisasi kayak OSIS dan ikut nari juga Rapai Geleng. Di situ mulai namaku mulai kayak bangkit di situ. Oh rupanya kayak gini ya orang dari desa rupanya bisa juga aktif di kota. Dan kenapa aku bisa jadi bisa berbaur saat ini untuk sama orang-orang, mungkin karena dibiasakan. Kalau misalkan orang introvert pasti punya mindset kalau kita ngomong sama orang baru pasti orang mikirnya kita so asik ya. Tapi coba buang dulu mindset itu. Kita coba lebih kayak ramah ke orang. Kita lebih coba untuk buat kebahagiaan itu sendiri. Karena kebahagiaan itu kan kita sendiri yang ciptakan, bukan karena orang lain. Oke, jadi kan itu kalau di SMA kan udah mulai ke organisasi, kegiatan segala macam. Tapi kan di duta wisata itu kan different lah, beda Iya, kan, jauh. pasti lebih besar kayak gitu. Apa motivasi dari Reza Arianda kok bisa mau ngikut duta wisata nih awalnya? Dari SMA itu memang udah target karena aku selalu kalau misalkan kepengen nih selalu kayak aduh kayaknya aku pengen nih pasti suatu saat nanti aku ada di sini. Dan kebetulan aku waktu SMA 2017 masih ingat itu aku nonton langsung pemilihan duta wisata Agaminong Banda Aceh waktu tahun 2017. Dan di situ aku pas malam perumatannya dalam hati kayak Sun aku bakal ada di panggung itu. Dan waktu kuliah aku juga pertama dapat undangan di Bandung waktu itu, tapi kebetulan nggak jadi. Dan nekatnya aku kalau misalkan nggak jadi kuliah di Bandung daftar untuk Agaminong, tapi untuk tidak tahun 2019, pengennya 2020 aja. Tapi karena kemarin itu ada yang bikin membara, ada yang misalnya kayak beberapa orang ada juga yang meremehkan nih, ada yang sempat kata-kata yang aku dapat gimana nih abang nggak mau cuma lihat apakah Reza tuh cuma modal tampak aja. Di situ aku kayak oke, kita buktiin. Di situ aku awalnya takut tapi ya udahlah daftar terus di situ alhamdulillah keterima juga. Oke, jadi sebenarnya perkataan dari orang tuh bisa jadi motivasi Iya. dan juga bisa jadi yang bikin jatuh kita lah. Sebenarnya kayak orang-orang ngejudge kita tuh sebenarnya kita harusnya jangan down, tapi Yes. buat judge itu jadi kayak kita kasih lemparan buat orang. Oke. Oke, next. Jadi kan setelah duta wisata yang aku tahu pribadi, setelah duta wisata ada ikut nih kompetisi yang lain-lainnya. Itu sebenarnya jadi addiction atau kecanduan atau memang ya pengen mencoba yang baru aja gitu? Karena hobi kali ya, karena hobi. Dan kebetulan aku orangnya suka kalau misalkan ada di panggung, ada berdiri di depan banyak orang. Dan aku lebih pede berdiri di panggung daripada timbang ngomong di depan kamera kayak gini sebenarnya. Oh. lebih lancar di secara langsung daripada ngomong di kamera. Itu sih pengalaman aku. Dan apa tadi? Maksudnya kok bisa pengen ikut yang lain-lain lagi gitu? Kok bisa? Mungkin karena target. Oke. Karena aku dari dulu pengennya membuktiin nih kalau misalkan aku dari desa nih, dari ibaratkan pulau, bisa nggak ya orang pulau ini berkembang jauh lebih baik daripada orang-orang yang besar di kota kayak gitu. I see. Jadi setelah ikut Agaminong dan yang lain-lainnya, target Reza kedepannya tuh pengen ikut apa sih, yang pencapaian yang lebih besar lah dari Reza atau apa sih kira-kira? Mungkin pencapaian kedepannya sebenarnya di tahun 2020 banyak list-list yang harus digapai, tapi kebetulan karena pandemi jadi harus tertunda. Jadi kebetulan ini juga lagi tunggu untuk beberapa ikut lomba di nasional. Dan kalau misalkan nanti di tahun ini atau di tahun depan ada buka pendaftaran kayak lomba putri batik, itu aku bakal daftar. Dan juga targetnya untuk bisa ikut dan lewat di Jakarta Fashion Week, semoga aja. Karena itu memang target dari kecil untuk lewat di Jakarta Fashion Week. It's good.
Jadi gini, di Fakultas Psikologi ini, for your information juga, Reza Rianda ini famous lah gitu. Ini. Semua orang tahu lah siapa sih Reza Rianda tuh. Nah, with a good visual and segudang prestasi yang udah Reza dapat, how do you feel sih sebenarnya kalau kan kuliahnya di psikologi? How do you feel sih pas di Fakultas Psikologi dikenal sama orang-orang gitu? Sebenarnya kayak biasa aja. Kalau misalkan banyak dikenal orang, yang bikin gak enaknya tuh orang udah bermindset kayak aku nggak mau temen lah sama dia. Dia kan famous. Orang kayak alah kayaknya enggak lah, dia kayaknya bukan kalau teman dia kayak dia nggak mau main sama kita. Aku pikir kayak kenapa nggak biasa aja kali kayak gitu. Terus gara-gara aku udah ada orang bilang famous segala macam, jadi aku kadang jarang dipedulin juga sama orang. Jadi kayak orang ngerasa minder padahal biasa aja kayak gitu. Itu kan sebuah pencapaian. Bukan aku juga yang kepengen pengen terkenal nih kayak mana. Cuman kebetulan karena aku hobinya ikut kayak beberapa organisasi dan alhamdulillah beberapa ada event aku menang. Di situ mungkin nama aku mulai dikenal. Iya. Mungkin kan kalau misalnya yang orang-orang tahu nih, kalau kita terkenal biasanya itu lebih dapat attention dari orang. Tapi yang Reza bilang tadi kayak sebenarnya attention tuh ada, tapi orang malah menjauh, bukan? Iya, orang malah menjauh. Dan ketika kita sibuk nih di beberapa kegiatan, kebetulan nama kita udah makin naik nih. Terus teman-teman kita tuh kayak ya udah sombong lah ini. Jadi kayak sombongnya di mana? Orang kita sibuk ada kegiatan kayak gitu. Maksudnya orang kadang nggak paham di situ. Oke. Nah, ini kan udah kuliah di psikologi hampir 3 tahun nih. Selama 3 tahun kira-kira apa sih yang didapat pas kuliah di psikologi ini? Karena banyak orang yang pengen rawat jalan ya. Mungkin pendapat. Satu sih yang beruntung bisa masuk di Fakultas Psikologi, bisa mengenal diri sendiri. Jujur waktu SMA sampai awal-awal kuliah, aku punya kepribadian yang mungkin melibatkan diri sendiri dan juga kadang melibatkan orang lain. Aku tuh orang yang bermutan dan kadang suka misal pagi nih happy, terus malam udah sakit hati tapi nggak tahu alasannya kenapa. Dan karena aku masuk psikologi, di situ kayak beberapa udah terjawab. Di situ udah mulai, kayaknya harus bisa diubah nih, harus bisa diubah. Dan dari dulu mungkin nggak tahu caranya gimana untuk bisa ngobrol sama orang yang baik dan benar. Karena aku masuk psikologi, jadi kayak lebih paham tentang perasaan orang. Jadi kan mungkin dari sini tuh bisa ditangkap kalau si Reza ini tipe orang yang introvert. Iya. Nah, tapi kan pandangan orang tuh introvert tuh adalah orang yang nggak berani bersosialisasi. Sebenarnya introvert itu bukan yang tidak mau bersosialisasi, hanya saja dia lebih banyak butuh waktu sendiri atau memang kurang nyaman kalau misalnya terlalu lama di lingkungan yang ramai gitu. Tapi bukan berarti orang introvert itu kaku, nggak bisa ngomong di depan umum. Sebenarnya itu kan pasti bisa gitu. Cuman sebenarnya yang orang tangkap itu kayak introvert tuh hanya sendiri dan memang yang kutu buku, misalnya orang kira itu introvert. Sebenarnya nggak gitu ya. Ibarat kata orang introvert itu punya dunianya masing-masing dan dia punya pikirannya masing-masing. Oke. Nah, motivasi nih untuk yang nonton hari ini, motivasi gimana sih caranya mencapai target gitu? Satu, jangan minder. Kenapa aku bilang jangan minder? Karena orang lihatnya sekarang, orang lihat aku tuh sekarang, tapi orang nggak lihat perjuangan aku bisa sampai sekarang. Karena banyak sering aku bilang kayak, ikut duta lah, yolah ikut duta biar kayak bisa jadi the next lah kayak gitu. Enggak lah, minder, aku nggak ada bakat di situ, nggak ada bakat. Ayo ikut model gini, aku nggak ada bakat di situ, aku kurang cantik, aku kurang ganteng segala macam. Ayo ikut nari, aku nggak ada bakat di nari. Sebenarnya aku juga sebenarnya awal nggak ada bakat di semua apapun yang udah aku gapai saat ini. Kayak nari, aku awalnya nggak bisa nari. Kayak MC, aku awalnya nggak bisa MC. Kayak model juga aku dari nol. Duta wisata apalagi, dan kebetulan aku dari Simelu dan aku ikutnya duta wisata Kota Banda Aceh, dan itu betul-betul kayak berbeda lah harusnya. Dan itu semua karena nekat aja, dan jangan bilang, dan kita harus ubah mindset kalau kita tuh nggak bisa. Kalau kita coba pasti bisa. Dan alhamdulillah kayak apapun yang aku pengen semua kegapai kayak gitu. Jadi ke awal ikut model karena pengen nekat aja, dan MC juga dan yang lain. Jadi semua aku dapat karena modal berani tadi. Oke, berarti modal berani. Cara gini loh, mungkin self reminder juga atau apa. Aku tuh kalau misalnya untuk taruh target tuh, itu kayak
berani nggak, mungkin kan kalau misalnya kita udah ada target kita capai, kita berarti kita jalani proses untuk mencapai. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak ada target itu gimana sih kira-kira? Kalau misalkan nggak mungkin dia orang-orang ada target, mungkin dia ada target tapi dia malas untuk mikirin target itu. Dan mungkin kalau misalnya kita biar semangat lagi nih untuk gapai apa-apa yang udah kita targetin nih, kita lihat dulu hobi kita apa. Dan kebetulan hobi aku tuh bisa dibilang hobinya mahal, jalan-jalan, sementara aku nggak punya uang kayak gitu kan. Dan aku pikir kayak mana caranya hobi aku ini tersalurkan tapi aku nggak keluarin duit. Nah, dengan aku ikut organisasi dan aku menang di beberapa lomba, jadi hobi aku tersalurkan. Aku bisa jalan-jalan ke Bali, aku bisa jalan-jalan ke Malaysia, aku bisa jalan-jalan ke Jakarta, ke Medan, dan keliling Aceh. Itu semua aku nggak keluarin biaya. Jadi kayak, oh enak juga ya. Jadi kita sekaligus menggali potensi kita, hobi kita juga tersalurkan. Happy lah ibaratkan. Berarti memang ada benefitnya, bukan hanya karena dikenal orang, bukan hanya tercapai target, tapi juga hobi-hobinya juga bisa tersalurkan. Nah, yang paling penting kan di masa kita yang masih seumur kayak gini, masih muda, networking kan harus perlu kan ke depan. Kita nggak tahu kawan kita jadi apa. Nah, ketika kita ikut organisasi ini, mana tahu nanti ke depan teman kita yang ada di organisasi ini menjadi orang sukses. Nah, orang-orang tersebut yang bakal bantu kita nanti. Oke. The last one. Reza ini baru aja nih selesai ngeluarin film nih, bukan maksudnya dia jadi peran utama ya. Iya. Oke. Semua karena cinta. Jadi coba mungkin boleh sekalian promosi atau mungkin bisa di deskripsi ini. Semua karena cinta tuh alur filmnya tuh gimana gitu. Nah, jadi kebetulan kemarin aku dipercayai sebagai peran utama di film produksinya Aga Production. Dan film itu sebenarnya untuk lomba, dan untuk saat ini sebenarnya belum masih bisa disebarluaskan karena takutnya ketahuan nih sama pihak yang nasional yang buat acara atau perlombaan tersebut. Dan mungkin sedikit informasi aja untuk tentang filmnya. Film tersebut menceritakan tentang seorang keluarga nih, antara anak dan bapak. Dia asli Medan tapi tinggalnya di Banda Aceh karena si bapak nikahnya sama orang Banda Aceh waktu itu. Dan 2004 singkat cerita mereka mengalami kejadian tsunami, dan si Alfi ini peran utama trauma dengan kota Banda Aceh, padahal dia suka kali sama kota Banda Aceh. Selain kulinernya enak, tapi di sini juga nggak ada macet, dan di sini kita hidup aman. Karena trauma tadi, dia maksain bapaknya untuk pindah ke Medan. Dan ada seseorang perempuan yang teman dekat dia dari kecil itu yang menenangkan dia, meyakinkan dia bahwa kota Banda Aceh ini aman dari gempa dan tsunami. Berarti sebenarnya semua karena cinta ini udah available, tapi mana gitu kalau mereka yang mau nonton? Kalau misalkan mau nonton, bisa langsung aja cek di Instagram aku ataupun langsung cek di Instagramnya Aga Production. Itu di bio aku ada link untuk bisa langsung nonton di channel YouTube-nya Aga Production. Oke, berarti buat kalian yang pengen nonton Semua Karena Cinta bisa langsung cek Instagramnya kita. Akun Instagramnya? Oh iya. Username? Akun Instagram aku @arianda_rz_. Oke. Follow ya. Oke, nice to meet you, Za. Sorry kalau misalnya banyak kekurangan. Thank you udah mau hadir ke sini, mau ngobrol-ngobrol. Next time semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Honestly, you are so cool. Jadi kayak enak diajak ngobrol. Next time semoga mau hadir lagi. Pasti. Sama tim-tim kita di sini, tangan. Thanks a lot. Semoga kedepannya makin sukses. Semoga kedepannya pencapaiannya makin banyak dan bisa tercapai. Jadi buat kalian yang punya tujuan kedepannya harus dicapai. Ini udah ada contohnya nih. Oke. Di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi, insya Allah. See you next time. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like dan share kalau kalian suka, dan komen di bawah kalau memang kalian mau kasih kritik dan saran. See you next time. Bye.